Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas tradisi harakiri, yakni ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang. Tradisi harakiri di Jepang terkenal hingga mancanegara. Harakiri berasal dari gabungan kata, yakni hara berarti perut dan kiri yang berarti potong. Harakiri berarti pemotongan perut dalam bahasa Jepang. Singkatnya adalah ritual bunuh diri untuk menebus kesalahan demi kehormatan atau harga diri. Tetapi, orang Jepang hampir tidak pernah menggunakan kata harakiri dan lebih memilih kata seppuku. Seppuku adalah kematian terhormat atau bunuh diri ritualistik dengan mengeluarkan isi perut yang hanya bisa dilakukan oleh seorang samurai, karena terdapat ritual dan tata cara yang harus dilakukan. Tradisi seppuku atau harakiri sudah lahir dari abad ke-12. Pada awalnya, kebiasaan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk seorang samurai dan orang-orang dari kelas atas untuk menebus kejahatannya, mendapatkan kehormatan yang hilang, atau menghindarkan diri dari penangkapan yang memalukan oleh musuh. Alasan bagian perut menjadi pilihan untuk dipotong, tidak lain karena banyak dari orang Asia kuno yang percaya bahwa jiwa dan pikiran dari seseorang beristirahat dalam perut dan bukan pada otak, dan karenanya, perut harus dipotong agar jiwa tersebut terbebas. Ritual dimulai dengan samurai yang dimandikan, berpakaian kimono putih dan dilayani dengan menu favorit sebagai makanan terakhir, dan diberi waktu untuk menulis puisi kematiannya. Dia akan dipersilakan duduk di tempat yang ditunjuk dengan posisi seisa, kaki ditarik di bawah tubuh sehingga benar-benar duduk di atas tumit. Kaisakunin, bertugas memenggal kepala dari pelaku seppuku bersiap di sebelahnya. Kaisakunin dapat ditunjuk oleh pemerintah shogun atau teman dekat pelaku. Pedang yang biasa dipakai untuk mengeluarkan isi perut adalah tanto atau pisau. Pedang ini dibalut dengan kain sehingga tidak akan melukai tangan pengguna, atau menyebabkan dia kehilangan pegangan ketika memegang pedang tersebut. Namun jika pelaku belum cukup umur, atau diputuskan untuk terlalu berbahaya jika diberi pedang, pedang akan diganti dengan sebuah kipas. Pelaku akan meminum syahid 2 kali, masing-masing 2 tegukan. 1 tegukan untuk keserakahan, ketiga tegukan lainnya untuk keraguan. Total 4 tegukan atau shi, yang berarti 4 dalam bahasa Jepang, melambangkan kematian. Setelah itu, dia akan menulis wasiat terakhir dengan anggun dan natural, seolah tanpa peduli bahwa dia akan mati. Kemudian, Kaisakunin akan menampilkan kaisakunya dengan memenggal kepala pelaku dalam 1 tebasan, tapi membiarkannya menempel di sela kulit di tenggorokan. Hal ini untuk mencegah kepala tersebut terbang ke arah penonton atau berputar di dalam ruangan, menyemprotkan darah kemana-mana. Hanya penjahat kelas rendah yang dipenggal sepenuhnya. Kaisakunin akan mulai memenggal sesaat setelah melihat tanda sakit atau keraguan dari pelaku. Untuk pelaku yang menukar pedangnya dengan kipas, Kaisakunin akan mulai memenggal saat pelaku menyentuh perutnya menggunakan kipas. Setelah seppuku selesai dilaksanakan, meja kayu dan pedang akan dibuang karena telah tercemar oleh kematian. Seppuku secara sukarela dianggap sebuah sikap yang baik terhadap tuannya dan pihak yang dirugikan. Bahkan dalam beberapa kasus, dapat dianggap sebuah kematian yang menjamin reputasi baik bagi keluarganya sendiri dan memungkinkan mereka untuk menggunakan keuntungan penghargaan yang diberikan untuk jasanya selama hidup. Itulah sejarah singkat harakiri atau seppuku, tradisi penebusan dosa dari orang Jepang kuno. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.